Selamat malam, Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian. Kita semua percaya bahwa Allah hadir dimanapun kita berada malam hari ini. Mari kita percaya dengan iman. Mari kita menerima damai sejahtera, kasih karunia, sukacita, penghiburan, dan kekuatan melalui kehadirannya di tengah-tengah kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita memasuki bagian yang kedua dari pembahasan kitab Nehemia pasalnya yang ketiga. Seperti yang sudah saya katakan minggu yang lalu, dan kita belajar sama-sama bahwa Nehemia pasal 3 sekalipun sepertinya ketika kita membaca sangat membosankan, tetapi sebenarnya pasal yang ketiga merupakan pasal yang menjadi inti bagaimana Nehemia dan penduduk Yerusalem bisa kembali membangun dan memperbaiki tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbangnya. Pasal ketiga inilah yang membuat atau membuktikan bahwa Nehemia dan penduduk Yerusalem bisa berhasil. Nehemia pasal 3 inilah yang menjawab kerinduan yang Tuhan tanam di dalam hati Nehemia, yaitu membangun, memperbaiki tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbangnya. Dan hari ini kita akan belajar poin selanjutnya, bagaimana penduduk Yerusalem yang dipimpin atau dibawahi oleh Nehemia bisa berhasil di dalam membangun dan memperbaiki tembok Yerusalem. Mari kita membaca beberapa ayat. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan pasal 3 ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membahas pasal 3 ini berdasarkan topik-topik tertentu. Ya, termasuk nanti kita akan belajar pintu-pintu gerbang, nama-nama dari pintu gerbang yang memiliki makna rohani yang sangat berkaitan dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, ya, yang membuat kita menjadi orang-orang yang dimenangkan. Mari kita membaca bagian firman Tuhan malam hari ini. Ada beberapa ayat, Nehemia pasal yang ketiga, ayat yang pertama, dan seterusnya saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Jadi saya akan membacakan ayat-ayat ini tidak secara berurutan per ayat, tetapi berdasarkan topik yang akan kita bahas malam hari ini. Ayat yang pertama, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananil. Ayat yang kedua, berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu, Zakur bin Imri. Ayat yang kelima, dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Ayat yang ketujuh, berdekatan dengan mereka, Melaka, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa, yang berada di wilayah kekuasaan Bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Ayat yang ke-13, pintu gerbang lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zanoah. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Ayat yang ke-19, berkaitan dengan dia, Ezer bin Yesua, penguasa Mispa, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan pembahasan dan doa-doa kita malam hari ini. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur jika malam hari ini Engkau kembali mengumpulkan setiap kami dimanapun kami berada saat ini, ya Tuhan. Dan terima kasih untuk teknologi yang Kau izinkan untuk bisa kami gunakan, sehingga dimanapun kami berada saat ini, pada jam berapapun kami bisa beribadah bersama-sama, ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada, dan biarlah kehadiran-Mu boleh membawa pengalaman yang baru bersama dengan Engkau, ya Tuhan, membuat kami semakin mengenal Engkau,
dan semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, juga sesama yang ada di sekitar kami. Berkati kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar malam hari ini, juga berkati doa-doa yang kami panjatkan malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih, sucikan dan layakan setiap kami, ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas topik hari ini, saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, tolong diperhatikan map yang saya tampilkan di slide Bapak Ibu Saudara, bagaimana peta daripada kota Yerusalem ini ketika zaman Nehemia memperbaiki tembok dan pintu gerbangnya. Dalam uraian ayat-ayat ini kita melihat bahwa dimulai dengan ayat pertama dituliskan gerbang domba. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam slide yang saya tampilkan lingkaran merah, gerbang domba dituliskan mulai dari situ, bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, dari gerbang domba terus ke gerbang ikan, terus ke gerbang lama atau yang kita kenal dengan Efraim atau Jesanah, terus ke gerbang lebak, gerbang sampah, gerbang mata air, gerbang air, gerbang kuda, gerbang timur, dan berakhir di gerbang pendaftaran atau inspeksi. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara ada 10 gerbang. Ya, dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan belajar makna rohani dari gerbang ini yang sangat berkaitan dengan kehadiran Kristus yang menyelamatkan setiap kita, yang membawa kehidupan kita semakin dewasa, bertumbuh di hadapan Tuhan, dan mencapai kemuliaannya bersama-sama dengan Dia ketika kita meninggalkan dunia ini. Dan hari ini kita akan membahas topik yang lain. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang barusan kita baca tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar penduduk Yerusalem mendukung proyek ini. Ya, kecuali segelintir kecil saja, ada beberapa orang tekoa yang diperkirakan ini para bangsawan yang hanya berpangku tangan saja, yang tidak terlibat di dalam pembangunan, tetapi sebagian besar, boleh dikatakan sebagian besar, semua terlibat di dalam pembangunan ini. Ya, mulai dari Imam Besar Eliasib. Ya, Imam Besar Eliasib adalah cucu dari Yesua. Ya, nanti kita akan ketemu ini di dalam kitab Nehemia ini pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Dia adalah seorang imam besar selama periode aktivitas dari Zerubabel. Ya, kalau kita membaca dalam kitab Esra pasal yang kedua, ayat yang kedua, maupun Esra pasal 5 ayat yang kedua. Dengan demikian maka kita bisa memahami bahwa kepedulian Yesua atas Yerusalem dilanjutkan oleh cucunya, yaitu Eliasib. Ya. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, pembangunan tembok dan pintu gerbang ini tidak hanya melibatkan orang-orang awam, tetapi para imam pun terlibat. Ya, mereka tidak hanya menonton, tidak hanya menahbiskan, tetapi mereka juga terlibat di dalam pembangunan dan perbaikan tembok dan pintu gerbang Yerusalem. Selanjutnya kita bisa melihat orang-orang Lewi, pasal 3 ayat yang ke-17, tukang emas dan pembuat parfum, pasal 3 ayat yang ke-8, para pejabat, ya, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-12, para pedagang, ayat yang ke-32, Salum bin Halones, ya, penguasa setengah Yerusalem, ayat yang ke-12, yang juga dibantu oleh anak-anak perempuannya. Ya, jadi ini semua terlibat, ya, semua terlibat. Beberapa kelompok atau komunitas yang ada di Yerusalem juga terlibat di dalam pembangunan ini. Ayat yang kedua dituliskan komunitas atau orang-orang Yeriko. Ayat yang ke-5 dan 27, komunitas atau orang-orang Tekoa. Ayat yang ke-7, komunitas atau orang-orang Gibeon. Ayat yang ke-13, komunitas atau orang-orang Zanoah. Ayat yang ke-14, komunitas atau orang-orang Malkia bin Rekab. Dan juga ayat yang ke-19 dan yang ke-7, para penguasa orang-orang di Mispa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa para imam, para pemuka agama,
para pejabat, para pedagang, para ahli seni, laki-laki, perempuan, tua atau muda. Mereka semua terlibat bekerja sama di dalam membangun, memperbaiki tembok Yerusalem dan pintu gerbangnya. Tidak heran Bapak Ibu Saudara kalau mereka bisa menyelesaikan tembok yang begitu besar ya dalam ukuran saat itu dengan teknologi yang sedemikian rendah bisa diselesaikan dalam waktu 52 hari. Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kerusakan di setiap tembok atau pintu gerbang satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang memang benar-benar rusak sehingga harus dibangun kembali. Ada yang memang ada kerusakan kecil sehingga hanya diperbaiki pun sudah cukup. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, maka waktu penyelesaiannya pun satu dengan yang lain akan berbeda. Ya, tentu saja yang harus membangun dari awal akan lebih lama dibandingkan dengan hanya memperbaiki. Tetapi yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara, seperti yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas Tekoa, mereka mengerjakan di dua tempat. Dalam arti kata, ketika kelompok-kelompok tertentu selesai terlebih dahulu, mereka tidak diam saja, tetapi mereka melihat kalau ada orang-orang yang perlu dibantu atau kelompok-kelompok tertentu yang perlu dibantu, mereka turut membantu. Jadi kesuksesan mereka adalah kesuksesan bersama, kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Seperti ada pepatah yang mengatakan, berat sama dijingjing dan ringan sama dipikul. Artinya seberapapun beratnya beban yang ada, seberapapun besarnya persoalan yang timbul, jika dikerjakan bersama-sama, semuanya akan menjadi lebih ringan. Ya, seperti juga yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaatnya di Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya kira pepatah tadi dan juga apa yang dikatakan oleh Paulus sudah dilakukan atau dikerjakan oleh Nehemia dan penduduk Yerusalem. Semua orang terlibat di dalam proyek ini. Hanya ada segelintir orang saja yang tidak mau membantu. Ya, para bangsawan, orang-orang Tekoa. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian maka kunci keberhasilan dari Nehemia dan penduduk Yerusalem rupanya tidak hanya cukup saling memperhatikan dan mementingkan atau mendahulukan kepentingan orang lain, tetapi juga mereka memerlukan kerjasama yang baik. Ya, saling tolong-menolong dan bekerja sama merupakan satu hal yang tidak bisa dihindarkan. Saya kira ini juga berlaku di dalam keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, di komunitas dimanapun kita berada, dan tentu khususnya di gereja di mana kita berjemaat. Siapapun yang memerlukan pertolongan, ketika kita tahu, sudah seharusnya kita menolong mereka. Dan sebaliknya, jika kita memerlukan pertolongan, sama sekali tidak salah untuk kita menerima pertolongan dari orang lain. Karena kita memang diciptakan untuk saling tolong-menolong, saling membantu satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saya kira jika kita bisa melakukan hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, maka tidak ada beban yang terlalu berat sehingga kita tidak bisa menanggungnya. Ketika menjadi manusia, Yesus Kristus memberikan satu teladan yang sama. Di tengah-tengah kesibukannya, kelelahannya melayani, Dia berkata di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perkataan Yesus ini seharusnya mengingatkan kita bahwa sama sekali tidak salah untuk menerima bantuan dan pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Yesus tahu bahwa sebagai manusia ada kalanya kita perlu menerima pertolongan orang lain. Dan sebaliknya,
Kita tidak bisa menolong orang lain selama kita menunggu semua permasalahan kita selesai. Karena ingat, masalah akan selalu ada. Dan dalam banyak hal, ketika masalah yang kita hadapi belum selesai, tetapi ketika kita mau mengulurkan tangan menolong permasalahan orang lain, Tuhan memakai semua itu sehingga permasalahan yang kita hadapi bisa terselesaikan karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Bekerja sama, Bapak Ibu Saudara, itu juga harus terjadi di dalam rumah tangga di mana kita berada. Keutuhan dan keberhasilan di dalam rumah tangga bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang suami, bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang istri, tetapi menjadi tanggung jawab bersama-sama. Ini saatnya kita bukan saling menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi ini saatnya kita bekerja sama, mengevaluasi, dan terus saling tolong-menolong meningkatkan relationship yang baik satu dengan yang lain, sehingga rumah tangga kita bisa berjalan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Begitu juga anak-anak yang sudah bisa memegang tanggung jawab, sudah seharusnya membantu mama papahnya atau bekerja sama dengan mama papahnya untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan semakin indah di hadapan Tuhan. Begitu juga gereja di mana kita berjemaat. Inilah saatnya kita bekerja bersama-sama, bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Kita membangun bersama-sama. Keberhasilan sebuah gereja bukan hanya menjadi tanggung jawab para pemimpin gereja, penatua, diaken, koordinator, tetapi semua jemaat yang ada harus bekerja bersama-sama membangun gereja di mana kita berjemaat. Paulus kepada jemaatnya di Korintus pasal yang ke-10, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-24 mengatakan, "Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain." Inilah kerjasama Bapak Ibu Saudara, keberhasilan bukan pribadi lepas pribadi, tetapi sebagai komunitas, sebagai jemaat di dalam gereja, sebagai tubuh Kristus. Kita memiliki tanggung jawab bersama-sama. Ya. Dengan demikian, mari kita bekerja sama. Ya, dengan bekerja sama, kita bisa menjadi lebih mudah di dalam mencari solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Dengan bekerja sama, maka kita bisa meningkatkan komunikasi dan hubungan sosial dengan teman-teman atau saudara-saudara kita seiman. Dengan bekerja sama, maka kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita masing-masing. Kita bisa meningkatkan kesadaran diri sehingga lebih mudah untuk memahami perasaan orang lain dan juga lebih mudah merasakan diri kita sendiri. Dengan bekerja sama kita bisa mengenal kekurangan diri kita sendiri dan kemudian saling melengkapi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kita hadapi dan lakukan saat ini? Adakah orang-orang di sekitar kita yang memerlukan pertolongan kita? Mari, bukan saja kita mendoakan, tetapi mari kita saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami saat ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan yang mempunyai tuaian. Kami berdoa saat ini akan Engkau mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian ini. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan Engkau sendiri yang memanggil mereka. Kami berdoa agar Engkau boleh membangkitkan orang-orang yang rindu untuk melayani-Mu dengan sepenuh hati. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang boleh Tuhan panggil di dalam pelayanan anak-anak, remaja, young adult, married couples, seniors, bagian finance, musik, pelayanan dapur, pendoa-pendoa, hospitality, leadership, dan lain sebagainya. Kami berdoa ya Tuhan agar boleh terjadi regenerasi, ada visi-visi baru yang segar yang muncul di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa
agar Tuhan mempersiapkan untuk proses pemuritan yang efektif, sehingga ada pemimpin-pemimpin yang takut dan cinta akan Tuhan boleh lahir di tengah-tengah pelayanan ini, yang memberkati hati Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya gerejamu boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga gerejamu boleh menjangkau orang-orang yang terhilang dan yang tidak terjangkau. Terima kasih Tuhan untuk boleh memanggil kami. Terima kasih untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, saat ini kami ingin berdoa ya Tuhan untuk kondisi kesehatan tiap-tiap orang. Biarlah ya Tuhan, you keep us healthy ya Tuhan, especially in the midst of this new variants of COVID ya Tuhan. Janganlah ya Tuhan kiranya sampai umat-Mu ini terjangkit ya Tuhan oleh penyakit ini ya Tuhan. Kiranya kasih-Mu ya Tuhan dan kekuatan yang hanya daripada-Mu saja ya Tuhan senantiasa menjaga umat-Mu ini ya Tuhan. And we also want to pray for people yang saat ini mungkin sedang kondisinya lemah or sedang sakit ya Tuhan. We want to pray for your healing ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai ya Tuhan dokter-dokter dan juga obat-obatan ya Tuhan. Engkau sentuh ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu saja ya Tuhan yang dapat menyembuhkan people ya Tuhan yang saat ini yang sedang sakit ya Tuhan. We also want to pray, Lord, in the middle of this spring break ya Tuhan. We want to pray that you give wisdom both for the parents and also the kids ya Tuhan, so that they can use their time wisely ya Tuhan. And for the parent, biarlah Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan so that they can help their children ya Tuhan to fill their time wisely ya Tuhan. To do useful stuff, to do stuff that can grow not only like their creativity ya Tuhan, but also ya Tuhan their faith in you ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan buat anak-anak agar they also have understanding for their parents ya Tuhan, so that at the end of the day ya Tuhan, biar nama-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan, dalam hubungan yang harmonis between the parents and the kids ya Tuhan. And yes Lord, we want to surrender family-family ini hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Thank you Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Bapa kami di surga, saat ini kami bersama-sama berdoa untuk anak-anak muda yang dimana pada saat-saat sekarang mengalami banyak challenging dan juga banyak proses yang tidak mengenakan. Bapa, tolonglah di masa-masa sulit ini, Roh Kudus-Mu mau menolong mereka satu persatu. Di dalam struggling, di dalam perjuangan mereka, di dalam sekolah, kerja, berkeluarga, ataupun pelayanan. Biarlah Tuhan, tiliklah mereka satu persatu Tuhan. Tolonglah berikan hikmat dan kuat kuasa-Mu, juga berikanlah mereka kekuatan, ekstra kekuatan ya Tuhan. Di mana saat-saat pandemik yang belum tahu sampai kapan berakhir ini, betapa ya Tuhan mereka membutuhkan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah setiap anak-anak muda ini ya Tuhan di dalam perjuangan yang cukup berat ini. Tolonglah ya Tuhan mereka, berikanlah hikmat-Mu dan pimpinan-Mu, agar mereka jangan sampai lepas dari Engkau ya Tuhan, agar mereka jangan sampai terbuai oleh iblis atau orang-orang yang tidak benar ya Tuhan. Biarlah mereka kembali kepada kasih mula-mula itu, biarlah mereka kembali pada firman-Mu, firman yang telah memerdekakan mereka, firman yang telah memberikan mereka kekekalan sejati, memberikan mereka hikmat yang benar ya Tuhan. Jangan mereka terseret oleh dunia ini, jangan mereka terseret oleh keadaan yang sulit ini. Biarlah mereka tetap kuat di dalam Engkau, biarlah mereka bertumbuh iman di dalam Engkau, bahkan semakin dekat dengan Engkau. Biarlah ya Tuhan kasih setia-Mu menyertai anak-anak muda ini.
Tolong ya Yesus, tolonglah mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga keadaan kesehatan mereka juga Tuhan, supaya mereka juga tetap melakukan kesehatan yang baik ya Tuhan. Jangan mereka melalaikan tugas mereka sebagai warga negara yang baik. Tidak melalaikan ya Tuhan proses dari yang telah government tentukan. Jaga mereka, beri keselamatan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah darah-Mu yang kudus itu menaungi mereka. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa bagi semua guru-guru dan pelajar-pelajar yang ada di Kanada. Kiranya Allah Roh Kudus terus melindungi mereka dari bahaya penularan COVID-19 ini, khususnya new variant COVID-19 yang sudah ada di beberapa sekolah. Cover, tutup bungkus mereka semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Bagi guru-guru dan murid-murid yang saat ini sedang terinfeksi virus COVID-19 ini, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilul-bilul-Mu mereka telah disembuhkan dan dipulihkan, dan berikan mereka kemampuan, kekuatan untuk bisa melewati semua ini dengan baik. Dan kami juga mau berdoa bagi mereka yang saat ini mengalami stres maupun anxiety. Kiranya juga Tuhan yang memberikan pemulihan dan berikan mereka damai sejahtera dan sukacita. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat marifat, kebijaksanaan, kepintaran bagi semua guru-guru di dalam mereka melakukan tugasnya di dalam proses belajar mengajar, baik in class maupun online. Berikan juga mereka kesabaran dan kemampuan untuk bisa memanage antara waktu mengajar antar kelas atau juggling teaching, memberikan perhatian khusus untuk siswa-siswa yang membutuhkan, dan di dalam waktu yang bersamaan mereka juga harus melakukan protokol kesehatan untuk COVID-19 ini. Kami mau imani dan kami percaya Tuhan mendengarkan seruan doa-doa kami, dan kami juga mau imani kalau pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu oleh karena kehidupan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami sampai hari ini. Oleh karena kasih sayang-Mu ya Bapa, kami dapat kembali merenungkan firman-Mu dan berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk vaksin yang mulai kembali masuk di Kanada dan disalurkan ke penduduk Kanada. Kami berdoa agar distribution vaksin terus berjalan lancar dan semua manufacturers vaksin tidak terdelay lagi. Kami mohon agar tidak ada side effect negatif dari semua vaksin yang ada dan efektif mencegah new variant COVID. Kami mohon curahan hikmat-Mu dan pengetahuan yang dalam untuk para saintis agar bisa menemukan obat untuk menyembuhkan mereka yang terkena COVID, terutama new variant, dan menyelesaikan research mereka agar anak-anak juga bisa aman untuk divaksin. Kami berharap melalui vaksin dan terus menjalankan protokol kesehatan, curve COVID semakin turun. Kami berdoa memohon belas kasih-Mu ya Tuhan, untuk kesembuhan bagi semua yang terkena COVID-19, khususnya yang sekarang sedang dalam masa krisis di ICU. Kami percaya Engkau menjaga dan selalu bersama mereka yang sekarang sedang dalam masa karantin dan isolation.
Kami juga mohon kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang yang kehilangan sanak keluarga karena COVID. Terima kasih untuk semua frontline workers yang Engkau telah sediakan, yang selalu bekerja keras untuk melayani masyarakat dan mengatasi pandemik ini. Kami mohon kesehatan, perlindungan, dan damai sukacitamu selalu bersama para dokter, nurses, paramedik, dan semua pekerja kesehatan di rumah sakit dan long-term senior home. Jika saat ini ada di antara mereka yang sedang burn out, Bapa, kami mohon kekuatan dan semangat mengalir bagi mereka. Terima kasih ya Allah untuk penjagaan dan kasih-Mu kepada kami. Pengharapan kami hanya selalu bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi leadership team, yaitu bagi Pastor Sony, Jeffrey, Anna, dan juga Samuel. Kami bersyukur Tuhan atas kesediaan mereka untuk memimpin gereja ini. Mari Tuhan berikanlah hikmat-Mu, berikanlah kesatuan hati bagi mereka, agar leadership team ini dapat memimpin dengan baik dan dapat memastikan bahwa visi dan misi gereja dijalankan dengan baik, sehingga setiap jemaat House for a Nation ini dapat beribadah dan dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami juga mau menyerahkan bagi financial team. Mari Tuhan berkatilah mereka, agar mereka dapat mengelola dan mengatur keuangan gereja untuk pelebaran kerajaan-Mu saja. Berikanlah hikmat-Mu dan kebijaksanaan-Mu bagi mereka ya Tuhan, dan juga berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Berdoa juga Tuhan bagi worship team, biarlah para worship team ini dapat terus menyala-nyala di dalam melayani Tuhan, walaupun secara virtual. Kiranya Tuhan terus memberikan Roh-Mu yang kudus, mengurapi mereka, sehingga mereka dapat membawa jemaat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan walaupun secara online. Tak lupa kami juga berdoa bagi Sunday School. Kami tahu Tuhan, keluarga adalah anugerah yang Tuhan berikan, dan kami yakini bahwa anak-anak memiliki peran penting di dalam gereja. Untuk itu Tuhan, mari berkati para guru Sunday School yang telah dengan setia melayani anak-anak secara online. Berikanlah hikmat-Mu dan kreativitas-Mu bagi mereka Tuhan, para guru-guru di dalam mengajar anak-anak, agar anak-anak juga dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati bagi semua pelayan Tuhan di gereja House for a Nation ini, agar mereka boleh terus melayani dengan sukarela, melayani dengan penuh kasih dan tetap bersuka cita, tetap hidup di dalam kebenaran dan kekudusan hanya bagi kemuliaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengucap syukur karena Engkau bukan saja hadir di tengah-tengah kami, bukan saja Engkau hadir menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi juga Engkau mendengar dan Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Kami percaya sepenuhnya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Segala pergumulan yang kami hadapi, kerinduan yang kami hadapi, semuanya lebih kecil dari keberadaan-Mu ya Tuhan. Engkau lebih besar dari semuanya itu. Oleh sebab itu kami percaya sepenuhnya Engkau sanggup menjawab seluruh seruan doa-doa kami. Dan kami tahu ketika Engkau menjawab, Engkau Allah yang sempurna. Engkau pasti menjawab sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan biarkan hati kami dengan lembut mau menerima apapun jawaban yang Engkau berikan ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah sisa hidup kami boleh kami kembalikan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa hari Minggu di dalam ibadah online jam 3. Tuhan memberkati.